Akhirnya dari semua ilmu yang kemarin kita dapatkan itu saya coba dengan sistem pemasaran kita ngikutin lingkaran obat nyamuk. Jadi dari terdekat sampai ke jauh. Nah, sangat seru sih, luar biasa saat itu. Oh, ternyata nggak semudah di teori. Saya bisa dalam 3 bulan. Dari situ akhirnya kita beli pickup. Saya punya aset saat itu, saya punya rumah, ada 2 sebenarnya. Itu waktu kerja dulu. Akhirnya 1 saya jual dulu, 1 buat beli kendaraan, juga buat penambahan modal. Akhirnya kita bisa jual telur tadi per hari itu kurang lebih omsetnya ya 1 ton. Suatu pencapaian yang cukup lumayan dalam 3 bulan. Akhirnya kita berjalan kurang lebih 3 tahun. Berjalan 3 tahun. Cuman di situ ada sesuatu yang membuat saya itu tidak bangga dengan pekerjaan ini, usaha ini. Kenapa? Nggak sesuai dengan passion saya gitu loh. Nah, biasanya kita bisa ketemu dengan para tamu, mereka yang para pejabat, bahkan bintang film atau orang luar negeri ya. Nah, karena sesuai motivasi saya dulu bagaimana saya bisa bekerja dan yang bisa bertemu dengan banyak orang luar juga, saya bisa dapat banyak ilmu. Beda waktu dengan kita ditunggu dulu tiap hari bertemu orang. Nah, ini ketemu dengan orang pasar terus, wah kok kurang bangga ya. Nah, kadang-kadang yang akan membuat ini nangis itu saat tahun baru. Tahun baru kita masih di kandang gitu. Wah, biasanya kita itu tahun baru itu dengan kayak hedon, rame, wah, trompet dan sebagainya. Tapi hari itu ya sepi. Akhirnya setelah 3 tahun kita coba tutup bisnis saya tadi. Saya kembali lagi ke dunia dunia malam, ke bar. Saya masuk ke The Lift Cafe di Jalan Semeru, itu punyanya Bapak Iwan Kurniawan. Nah, disitulah saya memulai lagi. Di situ saya fokus, memang kita di bar, saya bagaimana bisa mempelajari semua. Jadi mulai dari marketing, ya, manajemennya, produknya, terus manajemen konfliknya. Nah, itu kita pelajari. Meskipun saya di bar, tapi bagaimana saya membuat studi kasusnya tadi. Nah, trial error, trouble solver, ya, itu. Akhirnya kita dapatkan. Di sana kita 5 tahun. Di tahun ke-4 itu saya ambil kuliah lagi. Sebenarnya di tahun 97 saya sudah ambil kuliah lagi. Cuman karena persaingan kerja, nah, di situ jadwal saya dibikin berantakan sama senior. Ya kita akhirnya terminal dulu. Nah, setelah masuk di The Lift tadi, karena kita dipercaya juga sama si owner, kita dikasih kepercayaan, saya mengajukan untuk kuliah lagi, diberikan kesempatan, ya kita kuliah lagi, ambil manajemen sumber daya manusia di STI Indonesia, Jalan Megamendung. Disitulah saya mulai memantapkan bagaimana sih suatu saat kalau saya punya sebuah perusahaan sendiri. Setelah 5 tahun di The Lift, akhirnya kita keluar, ya. Kita keluar dan saya mulai start bagaimana mengkonsep sebuah kafe. Yang pertama adalah di Sawah Jajar, namanya saat itu Pizza Hut and Cafe. Nah, kita bikin sebuah konsep beda, yaitu pizza tapi pedas dan murah. Jadi saat itu pizza itu kita jual hanya 20.000 sampai yang terbesar itu bisa untuk 10-12 orang itu hanya 100.000. Nah, jadi hampir sama dengan meja ini. Nah, itu lagi tren-trennya awal-awal pedas bersama dengan mie pedas saat itu, kita 2011 juga. Dan alhamdulillah cukup bagus, omset cukup bagus. Nah, itu 3 bulan berikutnya saya ditawari lagi, mengkonsep lagi sebuah kafe namanya Bango Riverside, itu di Polean.
masuk ke dalam. Nah, tantangannya di situ adalah bagaimana tempat itu tersembunyi, tapi kita bisa memasarkan. Beda dengan sekarang dengan media sosial yang cukup tinggi, cukup bagus, saat itu sangat sulit. Yang ada saat itu Facebook. Nah, jadi saya punya dua kesempatan memegang dua kafe, satu Pizza Hut di Sawo Jajar, satu Bangun Riverside. Nah, ini yang cukup seru tantangannya. 2-3 jam di Sawo Jajar dengan ambien pizza dan sebagainya. Terus pindah lagi ke sini dengan ada kolam, ada pemancingan, nah, ada kolam renangnya, itu seru lagi. Jadi dengan dua owner yang berbeda. Alhamdulillah, bagaimana saya bisa memecahkan tempat tersebut, membuat booming tempat tersebut dan berjalan. Dan akhirnya booming juga Bangun Riverside, meskipun tempat itu cukup tersembunyi. Dan itu sebuah goal bagi kita sih. Nah, itu. Nah, di bulan ke-6 kita ada penawaran dari seorang bule, dulu relasi kita di kafe, di hotel juga, namanya Andrew. Kita ada penawaran buat konsep namanya Monkey Garage. Oke, akhirnya 2 kafe tadi saya tinggal, saya pamit pada ownernya, saya move ke Monkey Garage. Di Monkey Garage saat itu kita dari awal ya, yang ada hanya sementara saat itu hanya cuci mobil aja. Cuci mobil, terus kita konsep sebuah kafe. Acuan kita sih saat itu adalah Hard Rock Cafe. Jadi kita bikin menu seperti Hard Rock Cafe. Mulai kita rekrutmen orang-orang, saya hire teman-teman dari klub-klub. Akhirnya terbentuklah namanya Monkey Garage. Trik pertama pemasaran kita adalah saya kumpulkan klub-klub mobil di kota Malang. Ya, kebetulan saat itu yang punya adalah anak-anak, rata-rata anak Brawijaya, anak teknik, anak kedokteran. Nah, itu cukup keren. Mereka yang bisa membawa anak-anak kampus, mereka yang menciptakan sebuah habit. Nah, kita pegang mereka. Dan alhamdulillah nggak sampai 6 bulan branding kita cukup bagus. Target saya saat itu adalah bagaimana tiap ada 2 mobil di jalan, kita melalui 2 mobil, di situ ada stikernya Monkey Garage. Target saya saat itu seperti itu. Alhamdulillah tercapai itu 5 mobil ada stiker, 5 mobil ada stiker. Jadi kita keliling kota sampai kabupaten itu pasti di mana ada stiker Monkey Garage. Sampai di Bandung, sampai di Jakarta, pemasaran kita saat itu pakai pet, Facebook naik lagi jadi pet. Nah, udah konsep yang saya bawa adalah bagaimana kita bisa out of the box, itu keluar dari yang sangat berbeda dari yang lain. Nah, setelah kita keluar dari Monkey Garage, karena target saya kerja itu hanya 6 bulan, tempat itu sudah booming, udah settle, udah kita tinggal. Karena disitulah kebanggaan kita ngeset dari nol sampai bisa berjalan tadi. Dan akhirnya kita ke Jalan Bondowoso. Di situ kita ada franchise dari Jakarta, sebuah kafe dengan konsep industrial. Itu yang pertama di Kota Malang. Sebuah kafe yang dibawa dari Jakarta, mengangkat food street tapi ke kafe, namanya OTW Food Street. Hampir sama dengan di Monkey Garage, kita punya tim kurang lebih 60 orang. Alhamdulillah saat itu juga booming, bahkan pencapaian tamu itu dalam 6 jam itu kita bisa mencapai kurang lebih 1.500-an tamu. Ngeri itu, karena memang cukup keren. OTW saat itu, ya, makanannya beda, konsepnya beda, sesuatu yang sangat berbeda. Tetap seperti awal, kita hanya bekerja hanya 6 bulan. Jadi target saya hanya kerja itu 6 bulan. Saat tempat itu booming, kita tinggal. Ini kita dapat penawaran lagi dari namanya Pak Freddy, relasi lama juga. Beliau pemilik mie yang lagi tren, mie setan promo. Kita dapat penawaran lagi, ayo kita bikin mainan baru lagi. Kita menemukan di Jalan Puncak atau Jalan Lasem, belakangnya Jalan Ijen. Sebuah tempat yang sudah lama terbengkalai, bisa dibilang satu sudah banyak penghuninya ya, karena sudah lama terbengkalai. Kita bersihkan, kita konsep, dari yang sederhana kita pengennya pertama di awal itu sebuah kuliner.
Akhirnya kita berjalan, kalau konsepnya bagus, kita naikkan jadi beer house. Jadi sambil berjalan itu kita naikkan jadi beer house. Udah beer house, wah eman ya. Ayo kita naikkan lagi menjadi wine house. Nah, akhirnya dapat namanya Astep. Atau kita singkat itu Pesta. Alhamdulillah Astep pun berjalan menjadi sebuah tempat anak-anak di kalangan atas. Alhamdulillah cukup bagus. Respon pasar juga cukup bagus. Nah, itulah pencapaian kita. Kalau saya sudah bisa membuat konsep sebuah tempatnya dengan omset tinggi, beer house sudah bisa. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Akhirnya setelah 5 tahun tadi perjalanan tadi, saya membuat sendiri. Saya balik lagi ke rumah saya, yaitu di Kepanjen. Di Kepanjen ini kebetulan saya ada target menunggu umi saya karena beliau baru sakit, kena stroke ringan. Udah saatnya kayaknya saya perlu balik ke rumah. Saya membuat sesuatu di rumah yang menjadi workshop saya. Kalau saya bisa membangun punya orang, kenapa tempat saya nggak bisa? Akhirnya di 2017 kita dirikan namanya Kopi Omahan. Dengan lambangnya diri saya sendiri, yaitu kepala saya Samuget, dengan nama saya, brand saya. 2017 perjalanan yang tidak mudah, cukup panjang. Karena saat itu Malang dengan Kepanjen itu jaraknya itu cuma 20 kilo. Tapi tertinggalnya itu kalau kita dengan 10 tahun itu sama aja kita tertinggal 5 tahun. Jadi hanya 20 kilo, tapi saya kan Kepanjen tertinggal 5 tahun. Di kota tadi sudah mengenal manual brew, sudah mengenal habit nongkrong, gaya meeting atau lifestyle anak muda, nongkrong di sebuah kafe. Tapi di Kepanjen belum kenal hal itu, masih dengan kopi-kopi kampung, kopi saset saat itu. Nah, akhirnya kita bikin manual brew, konsep kita. Nah, konsep rumah saya yang kebetulan rumah klasik ya, rumah kuno. Saya bikin halaman, saya bikin yang sesantai mungkin buat mereka nongkrong, ngobrol, ngopi. Nah, sampai 3 bulan kita bikin branding ya, mulai kita coba lomba akustik, terus kita coba berbagai macam event. Kenaikannya sangat jauh dengan waktu di kota. Biasanya kita 3 bulan sudah langsung booming, tapi ini di kabupaten tidak ada apa-apanya. Nah, kita hanya ada kenaikan itu 10%. Jadi tiap bulan, bagusnya itu kalau kabupaten satu kenaikannya itu signifikan. Jadi tiap bulan kita ada kenaikan 10%, 10%. Bikin berbagai macam branding. Di bulan ke-6 akhirnya itu di awal 2018 dan di akhir 2017. Malam itu kita bikin all new ya. Cukup meriah sih, ada akustik, ada candle light, ada pesta kembang api, kita pakai topi, kita pakai trompet, padahal hanya ngopi biasa tapi kita pakai segitunya. Karena saya memang mau menciptakan sesuatu lifestyle baru. Nah, baru besoknya sadar, tuh uang saya sudah habis semua untuk biaya branding selama 6 bulan tadi. Kita lihat di rekening itu cuma tinggal 500.000. Saya diem dulu ya. Gimana ya sekarang saya mau branding lagi, cuman saya nggak punya duit. Oke, saya bukan bikin trik baru lagi. Bagaimana saya bisa naikkan omset saya? Saya sudah punya customer tiap hari sejumlah sekian ya, dengan omset sekian. Nah, ini bagaimana saya bisa menaikkan omset? Satu, kedua, bagaimana saya bisa mengajak pihak ketiga untuk bantu support saya, bantu promo kita. Pertama udah kita bikin varian menu, tambah lagi nama menu, alhamdulillah cukup signifikan ya. Yang kedua akhirnya kita bikin event lagi, kita bikin event fotografi, kita ajak pihak ketiga. Alhamdulillah akhirnya yang bisa kerjasama adalah Jarum. Nah, akhirnya Jarum masuk, kita dibantu untuk branding, untuk promo. Udah. Dan pertama sudah berjalan, terus bulan ketiga atau keempat itu di 2018 ada Piala Dunia. Nah, kita mengadakan nobar Piala Dunia. Nah, di situ branding kita cukup bagus, banyak baliho di Malang, kayak di Rampal, ada Kopi Omahan, nobar di Sigura-Kura, Panjen, dan beberapa spot juga sampai ke Blitar. Nah, itu cukup keren sih.
selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah dari situ kita naik lagi. Kenaikan tadi itu tadi 10% tiap bulan. Beda kalau di kota tadi langsung naik ya. Karena kita hajar lewat Facebook, yang ada cuma orang tua. Aduh, kita hajar Instagram, mereka belum kenal Instagram. Jadi akhirnya kita main door to door, kita main pamflet, main selebaran ke sekolah-sekolah. Kayaknya harus manual dulu sih. Akhirnya kita bikin manual juga. Nah, promo-promo. Hampir tiap bulan pasti kita bikin event-event terus untuk penguatan branding tadi. Baru kita bisa terasa itu di akhir 2019, begitu banyak counter masuk di Kepanjen, itu Instagram naik drastis. Nah, disitulah kita akhirnya ikut naik juga. Jadi kurang lebih 3 tahun. Ngeri tadi. Jadi mungkin kita kalau kita nggak punya ilmu atau mental kita ya nggak kuat untuk menjadi seorang petarung, ya mungkin bisa-bisa nggak ada setahun kita udah mundur itu. Nah, alhamdulillah di tahun ketiga tadi itu kita naik. Udah kita nikmati 3 bulan, biasanya tutup. Habis naik ya, habis naik di tinggi, besok dipaksa tutup. Emosional kita naik turun, kenapa? Kita nggak tahu harus ngapain. Nah, akhirnya pagi itu biasanya saya down. Tapi begitu jam 3, pokoknya saya harus tetap buka. Nggak tahu ada tamu nggak, pokoknya harus buka. Wah, akhirnya di limitan tadi, saya buka. Di Instagram saya ajar, saya buka. Kita buka. Kopi Aman tetap buka.